menghadapi kedaruratan medik lainnya. Bersama kita tumbuhkan semangat partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan demi terciptanya desa sehat, kecamatan sehat, kabupaten kota sehat, provinsi sehat, dan Indonesia sehat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh The number one hit music station, 95.1 Terima kasih Anda telah mengikuti acara kami. Sesaat lagi Anda ikuti ragam acara kami selanjutnya. Top FM 95,1 MHz. www.popfm951.net. Sesaat lagi kita akan simak dan dengarkan bersama-sama spesial podcast radio hanya di 95.1 Top FM, inspirasi untuk kita semua. Jangan lupa untuk Top Mania, interaktif kami di 0856 020 37 951. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95.1 Top FM, inspirasi kita semua. Dan ya, seperti yang sudah Top Mania tahu bahwa hari ini kita spesial banget di acara Opak Balap tentunya. Obrolan program KB bareng petugas lapangan dengan tema hari ini yaitu Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Dan seperti yang sudah kita lihat di kesempatan siang hari ini, kita juga melakukan live streaming via Facebook ya. Jadi bisa langsung stay tune aja. Sudah hadir di depan Rizky, ini merupakan salah satu putri kebanggaan Brebes gitu ya, sebagai duta genre Kabupaten Brebes. Ada Mbak Hamadia Kalta Claresta. Harmadia Kalta Claresta. Iya, waduh susah banget ya namanya. Halo Mbak, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Oke, luar biasa gitu ya. Dan tentunya kali ini kita bakal membahas sesuatu yang kemarin sebenarnya sudah disinggung gitu ya di talk show sebelumnya, yaitu tentang GATI atau Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Mungkin sebelum Rizky ke materi yang akan kita sampaikan, sebelum itu Rizky mau mengulas juga nih. Kemarin itu sudah dibahas mengenai dengan Quick Win ya, bersama dengan Kemenduk Bangga. Kemarin ada 5 gerakan Quick Win yang sekiranya salah satunya adalah
Gati ini sendiri. Yang pertama ada gerakan orang tua asuh cegah stunting, yaitu Genting, dan juga ada Taman Asuh Sayang Anak atau Tamasya, dan gerakan Ayah Teladan Indonesia atau Gati. Ada juga Lansia Berdaya atau Sidaya, dan yang terakhir adalah Super Apps AI Keluarga Indonesia. Dan kali ini kita bakalan mengupas tuntas mengenai poin yang gerakan Ayah Teladan Indonesia bersama dengan Duta Genre Kabupaten Brebes 2025 ya. Yaudah nih, kita mungkin langsung aja gitu ya. Banyak yang penasaran kira-kira apa sih itu Gati gitu. Mungkin bisa dijelaskan? Oke, jadi Gati itu sendiri adalah singkatan dari Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Jadi ini merupakan salah satu bagian nih dari program Quick Win yang tadi disebutkan. Jadi ini program dari pemerintah, khususnya dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau yang disebutnya Kemenduk Bangga gitu ya, yang dulu namanya BKKBN, sekarang udah berganti ke kementerian. Jadi tujuan dari Gati ini sendiri adalah untuk meningkatkan nih peran ayah secara aktif supaya ayah ini dapat ikut terlibat dalam pengasuhan anak gitu ya, anak dan remaja. Jadi untuk mencapai visi misi Indonesia Emas 2045 juga tentunya kan dibutuhkan generasi emas gitu ya, bukan generasi cemas. Jadi untuk mencapai generasi emas itu kita mulai dari lingkup yang paling kecil dulu, yaitu keluarga. Makanya gerakan Ayah Teladan Indonesia ini ada seperti itu. Oke, jadi mungkin ini berasal dari mungkin salah satunya adalah keresahan gitu ya, karena banyak banget kayaknya sekarang keluarga yang sebenarnya sosok ayahnya itu ada, namun perannya dalam mendidik dan lain-lain itu tidak begitu terlihat karena mungkin sibuk kerja dan lain-lain. Mungkin itu yang menjadikan Kemenduk Bangga menjadikan gerakan Ayah Teladan Indonesia ini menjadi salah satu program percepatan gitu ya. Waduh. Ini sangat menarik topiknya tentunya, karena memang seperti yang kita tahu sendiri gitu ya, bahwa peran untuk pertumbuhan apalagi dari anak menuju remaja itu bukan hanya membutuhkan peran dari seorang ibu, betul? Betul sekali. Iya, namun harus satu kesatuan dari ayah juga gitu ya. Dan banyak yang bingung juga nih. Kayaknya ini kan merupakan program baru gitu ya. Kira-kira kapan sih gerakan ini mulai diluncurkan secara resminya gitu loh? Oke, kemarin baru banget diluncurkan secara resminya pada Hari Kartini. Jadi tepat sekali pada momentum Hari Kartini tahun 2025 ini di tanggal 21 April 2025. Nah, kenapa bisa pas banget nih sama Hari Kartini? Karena ini juga sekaligus sebagai simbol kesetaraan, kemajuan perempuan, dan tentunya untuk menguatkan juga institusi keluarga di Indonesia. Dan kalau kita ngomongin tentang Gati ini bukan hanya soal kepentingan anak atau ayah itu sendiri ya, tapi ini juga melibatkan tentang perjuangan perempuan selama ini, perjuangan panjang perempuan untuk meraih kemerdekaannya, mulai dari perjuangan ibu kita Raden Ajeng Kartini ya. Karena ketika ayah sudah mulai terlibat dalam pengasuhan, beban domestik yang selama ini timpang itu mulai dibagi secara adil. Dengan demikian, keterlibatan ayah itu menjadi simbol pembebasan perempuan nih dari beban peran ganda yang selama ini tentunya sangat melelahkan seperti itu. Dan tentunya ini juga sebagai simbol kesetaraan gitu ya di dalam rumah tangga. Dan ini juga kalau lebih luas lagi bahasnya, ini nggak cuma tentang peran di rumah aja, tapi gimana kita berusaha untuk menciptakan ruang yang adil dan tentunya lingkungan yang setara. Karena diharapkan dari adanya Gati ini, para perempuan juga bisa bertumbuh tanpa adanya beban peran ganda tadi. Dan kebetulan juga nih, peluncuran dari gerakan Ayah Teladan Indonesia ini dilaksanakan secara bersamaan nih dengan pelayanan vasektomi serentak di Indonesia dalam rangka pemecahan rekor muri. Selain itu juga, ini merupakan simbol dari cinta, komitmen, dan tentunya kesetaraan di dalam perencanaan berkeluarga seperti itu. Oke, ya. Tadi sempat Rizky mikir, ini kan membahas tentang ayah. Kenapa nggak diluncurin pas hari ayah aja gitu kan, untuk 12 November. Oh, ternyata tujuan dari ini tuh adalah supaya membebaskan wanita gitu ya. Dimana mungkin dulu itu kayaknya mengurus rumah tangga atau mengurus anak itu bebannya hanya kepada seorang ibu gitu aja. Ya kan. Padahal ternyata poinnya di situ kenapa bisa di Hari Kartini atau mungkin Hari Emansipasi Wanita Indonesia itu karena memang tujuannya ternyata seperti itu. Waduh, keren banget nih. Jadi buat para ayah nih atau mungkin calon ayah gitu ya, wajib banget dengerin bahwa peran kalian itu bukan hanya untuk mencari nafkah,
mencari uang, mencari untuk makan dan lain-lain, tapi mengasuh anak itu juga merupakan hal yang paling penting. Waduh, keren banget. Oke, kalau ngomongin soal peran ya, kenapa sih penting banget ya untuk saat ini menggaungkan bahwa peran ayah dalam keluarga melalui Gati ini sangat penting gitu loh. Oke, kenapa penting banget? Karena kalau kita lihat dari data nih, ternyata dari Badan Pusat Statistik nih menunjukkan bahwa ada 12 juta anak di Indonesia yang mengalami fatherless atau kekurangan sosok ayah di dalam hidupnya. Tentunya hal ini sangat meresahkan ya. Maka dari itu pemerintah meluncurkan program Gati untuk menjawab dari fenomena fatherless ini. Karena kan sebenarnya faktornya juga banyak banget ya dari fatherless itu, ada perceraian, pernikahan jarak jauh, atau bahkan sebenarnya ayahnya tuh ada di rumah gitu ya, tapi ayahnya tuh belum memiliki pemahaman yang cukup bahwa ternyata peran seorang ayah tuh lebih dari sekedar mencari nafkah, tapi juga untuk kebutuhan psikologis dari anak itu sendiri. Dan untuk menciptakan generasi emas seperti yang tadi Kaldo jelaskan ya, tentunya kita tidak ingin menciptakan generasi yang cemas gitu ya, maka kita harus aware juga terhadap kesehatan mental, karena pengaruh kekurangan sosok ayah ini juga berpengaruh nih terhadap kesehatan mental seorang anak. Karena kalau kita lihat data juga, ternyata hanya 4,3% orang tua yang sadar nih bahwa anaknya membutuhkan bantuan untuk kesehatan mentalnya. Makanya penting banget untuk aware juga terhadap kesehatan mental kalau kita lagi bahas Gati ini. Iya benar banget, apalagi kayaknya zaman sekarang itu memang udah banyak banget yang aware tentang kesehatan mental gitu ya. Dimana walaupun kayaknya dulu pas awal-awal kalau kita ngebahas sedikit tentang kesehatan mental itu dianggap lebay. Iya gitu. betul, dianggap baperan gitu ya. Iya, ini banyak yang berpikir bahwa kayaknya mending dipendam sendiri aja deh. Padahal itu merupakan hal yang sebenarnya nggak boleh gitu ya, karena buruk juga. Nah, ya Rizky juga tadi udah sempet riset nih ya. Menurut laporan Badan Statistik Indonesia pada tahun 2022 ini, angka perceraian di Indonesia itu mengalami peningkatan yang sangat gila banget sih. Ini mungkin salah satu faktor kenapa banyak anak-anak di Indonesia itu mengalami yang namanya fatherless gitu ya. Menurut data sendiri ini katanya mencapai 516.344 kasus perceraian. Waduh, mungkin ini juga yang menjadi dibuatnya program Gati tersebut gitu ya. Iya betul. Karena ternyata perceraian itu sangat berpengaruh untuk kesehatan mental mulai dari anak gitu ya kan. Apalagi masa-masa remaja biasanya udah mulai nakal gitu ya, kalau nggak ada sosok ayah yang membimbing biasanya kebablasan, betul? Betul. Waduh, nih perlu diingat buat kalian semuanya juga tentunya ya, bahwa ternyata sosok ayah itu menjadi sosok peran yang sangat penting nih, terutama untuk kehidupan remaja gitu loh ya. Karena Rizky juga mau bahas sedikit nih ya, ternyata peran orang tua itu sangat krusial juga nih. Menurut penelitian nih opini ya semuanya, bahwa usia 0-2 tahun itu merupakan golden age atau masa-masa emas, di mana peran pengasuh orang tua itu sangat krusial untuk mendukung tumbuh kembang anak. Sedangkan untuk balita 2-5 tahun itu peran ayah dan ibu juga menjadi semakin penting untuk memicu rasa ingin tahu, mendorong ekspresi, dan membangun dasar emosional. Sedangkan untuk para remaja di umur 6-12 tahun, biasanya ayah lebih cenderung lebih banyak perannya gitu ya, untuk membina hubungan dengan saudara maupun teman sebaya dan juga memberikan dukungan sosial. Sedangkan biasanya kalau udah remaja itu balik lagi ke sosok ibu, karena biasanya remaja udah mulai kenal lawan jenis dan lain-lain, itu perlu banget sama yang namanya kasih sayang, betul? Betul. Nah, jadi umur 13-18 tahun itu orang tua tetap memberikan bimbingan, dukungan, dan juga pengawasan serta membantu anak mempersiapkan diri untuk masa depan. Dan anak dewasa 18 tahun ke atas, sebenarnya kalau misal kita lihat dari negara-negara lain kayak misal Amerika dan lain-lain, kalau udah umur 18 itu biasanya orang tua udah lepas tangan kan ya. Nah, tapi di Indonesia ini tanggung jawab dari orang tua ternyata lebih dari itu. Bahkan ketika mereka sudah dewasa pun orang tua masih mau mengayomi. Itu merupakan hal yang bagus dari Indonesia gitu ya. Mungkin ya minusnya adalah itu, kadang pembagian perannya yang belum merata. Ya, kurang adil. Oke. Nah, berikutnya nih ya.
Kira-kira apa aja nih tantangan yang membuat ayah itu masih kurang terlibat dalam pengasuhan ya? Karena mungkin ya masih zaman sekarang banyak yang kayaknya yang penting aku bisa ngasilin duit, aku bisa ngasih makan dan lain-lain gitu. Kira-kira tantangan lainnya apa aja nih? Oke, tentunya tantangannya juga sangat beragam ya. Kenapa di Indonesia masih ada ayah yang belum cukup terlibat nih di dalam pengasuhan anak? Yang pertama mulai dari budaya patriarki. Budaya patriarki yang sebenarnya masih cukup kental di beberapa keluarga, di beberapa daerah juga, yang menganggap bahwa ya udah tugas ayah hanya mencari nafkah saja, sisanya untuk pengasuhan anak itu merupakan tugas perempuan atau tugas ibu. Padahal itu juga merupakan budaya yang salah dan harus diputus mulai dari sekarang gitu ya. Jangan sampai kita teruskan budaya patriarki ini. Lalu ada juga tuntutan ekonomi dan pekerjaan ya. Ada juga kan ayah-ayah yang kerjanya tuh jauh dari rumah, merantau dan lain-lain, dan tentunya hal ini mengurangi interaksi antara ayah dan juga anak. Lalu yang di zaman sekarang nih, di zaman modernisasi dan globalisasi ya, kita banyak menggunakan media sosial, kita lebih sibuk di handphone kita sendiri ya, masing-masing, bahkan di rumah aja ayah sibuk dengan handphonenya sendiri, anak juga sibuk dengan handphonenya sendiri, dan hal ini tentunya mengurangi interaksi antara ayah dan juga anak. Dan tentunya nggak lupa banyak juga ayah-ayah yang masih kurang pemahamannya nih, kurang edukasinya juga, bahwa mereka tuh belum mengerti sepenting itu peran ayah bagi seorang anak, seperti itu. Jadi makanya Gati ini juga ada program sosialisasinya, makanya kita harus mencegah itu. Oke, iya, ini penting banget nih, karena kebanyakan orang tua sekarang itu kalau anak rewel supaya tenang itu langsung dikasih gadget gitu ya. Betul. Padahal itu efeknya juga negatif main-main ya, negatifnya. Waduh. Jadi mungkin buat kalian orang tua gitu ya, ketika anaknya rewel dan lain-lain, itu sebenarnya anak rewel itu sebenarnya butuh perhatian, bener gak? Betul. Iya, jadi jangan malah langsung dikasih gadget ya, karena ternyata penggunaan gadget untuk anak di usia sebenarnya di usia 10 tahun itu menurut penelitian nggak baik ya kan. Mulai dari bisa mengganggu emosionalnya, jadi gampang marah-marah. Selain itu juga jadi akan abai akan lingkungan sekitar dan malas untuk bersosialisasi. Nah, mungkin salah satu caranya adalah dengan ya menerapkan bahwa keluarga itu harus saling mau mengayomi gitu. Selain itu juga peran dari ayah ibu itu harus bergantian gitu ya. Betul. Supaya tidak ada yang namanya merasakan kekurangan kasih sayang entah dari ibu maupun dari ayah nih. Waduh. Kalau udah ngomongin soal orang tua emang kadang agak berat juga, karena mereka juga tentunya pertama kali menjadi orang tua, bukan perkara mudah ya. Iya. Oke. Nah, kali ini kita tadi udah membahas bahwa ada beberapa tujuan dari Gati ini sendiri atau Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Tapi sebenarnya tujuan utamanya itu apa sih? Oke, tentunya tujuan utamanya adalah untuk mendorong nih secara aktif para ayah di seluruh Indonesia supaya mereka lebih terlibat gitu loh dalam pengasuhan anak. Jadi nggak cuman ibu aja gitu. Dan juga jangan lupa kalau sekarang tuh lagi marak ya tentang Strawberry Generation. Jadi generasi yang dianggap mereka tuh mudah hancur ketika mengalami tekanan gitu. Nah, kita kan nggak pengen ya Strawberry Generation ini berkembang di Indonesia. Makanya Gati ini juga sebagai langkah nih untuk mengatasi fenomena Strawberry Generation ini, karena tentunya kehadiran ayah itu juga penting nih supaya anak tuh tidak mudah untuk hancur ketika mereka mendapatkan berbagai tekanan dari lingkungan sekitarnya, seperti itu. Oke, setelah Sandwich Generation sekarang Strawberry Generation ya. Waduh, setiap tahun ternyata generasinya itu berubah-ubah. Tapi iya sih, memang kalau misal kita lihat dari postingan media sosial saat ini itu kayak banyak banget orang-orang yang ngerasa bahwa ketika mungkin masuk dunia kerja dimarahin bos sedikit aja kayak langsung merasa depresi dan lain-lain. Langsung curhat di sosial media gitu ya. Nah, mungkin itu merupakan salah satu efek dari kurangnya pengasuhan dari kedua belah pihak itu gitu ya betul. Kan. Soalnya kalau misal kita bandingin dengan zaman dahulu gitu ya, dimana mungkin angka perceraian dan lain-lain itu masih nggak sebanyak sekarang gitu ya. Kayaknya anak-anak dulu lebih kuat, entah lebih kuat atau mungkin mereka sebenarnya nggak bisa mengungkapkan. Iya betul. Bisa jadi. Karena ternyata ketika kita kekurangan kasih sayang dari orang tua juga salah satu efek negatifnya adalah tidak bisa mengungkapkan apa yang sedang dirasakan, alias dipendam sendiri. Tapi menurut kamu sendiri nih ya, lebih baik itu gimana? Orang yang sok kuat dengan
udah aku coba pendem sendiri aja, aku kuat kok. Atau mungkin dengan seperti yang banyak terjadi sekarang, curhat di sosial media atau gimana? Kalau menurut kamu? Oke, kalau menurut aku ya, ngomongin soal kesehatan mental itu tuh nggak baik untuk kita memendam segala sesuatu, karena nantinya akan jadi bom waktu ya, meledak di waktu yang nggak kita inginkan. Sebenarnya Strawberry Generation itu nggak selalu orang yang curhat di media sosial itu berarti Strawberry Generation ya. Ada masanya justru bagus ketika kita speak up terhadap kesehatan mental kita, terhadap keresahan kita, dibandingkan dengan generasi yang dulu ya, mungkin lebih banyak memendam dan juga mungkin dulu masih banyak anggapan bahwa kalau mengungkapkan perasaan kita bahas kesehatan mental itu dianggap baperan atau ya stigma-stigma lain. Betul. Ya, apalagi kalau misalnya kita ngomongin soal anak-anak lebih, kalau aku ingin bahas yang tentang anak laki-laki. Dimana kayaknya kalau anak cewek nangis, it's okay, nggak apa-apa cewek kan. Sedangkan kalau misal cowok yang nangis itu dianggap kayak, apaan sih lu, lemah banget gitu. Betul. Itu juga kayaknya merupakan budaya yang harus dihilangkan. Iya betul, itu sangat salah sekali ya. Padahal laki-laki tuh boleh loh untuk bercerita, dan ketika laki-laki menangis itu bukan berarti laki-laki lemah, karena itu nanti berujung kepada toxic masculinity seperti itu. Iya benar banget. Nih, jadi buat kalian anak-anak remaja mungkin lagi nonton kita di kesempatan siang hari ini, it's okay ketika kalian ingin mengungkapkan apa yang kalian rasakan, it's okay ketika kalian ingin kecewa, it's okay ketika kalian ingin menangis, karena itu adalah sesuatu hal yang manusiawi banget. Iya betul, gitu, wajar banget. Jadi jangan pernah dibendam sendiri, apalagi mungkin sampai menyebabkan depresi dan lain-lain. Karena ternyata terkadang mengungkapkan dengan mungkin menangis atau sekedar berteriak itu bisa sedikit mengurangi rasa stres, walaupun mungkin tidak menghilangkan ya. Iya, mengurangi. Iya benar banget. Jadi memang itu menjadi sesuatu hal yang penting. Dan nanti kita bakal bahas lebih banyak lagi tentunya mengenai GATI atau Gerakan Ayah Teladan Indonesia di kesempatan siang hari ini. Dan untuk yang ingin bertanya, kita persilahkan di nomor WhatsApp-nya bisa di 085602037951, ataupun bisa komen juga di Facebook kita atau FM Bumi karena kita sedang melakukan live streaming. Tentunya nanti kita bakal balik lagi masih bareng Kalta. Iya, Kalta. Aduh, namanya susah banget ya anak zaman sekarang. Dan jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi mengenai pembahasan tentang GATI atau Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Sebelum itu, kita dengerin dulu ada yang mau lewat berikut ini. Saat ini Anda masih bersama kami di Spesial Podcast Radio. Hai. Sorry, Megan Domani ya? Iya bener. Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu. Bisa aja. Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh. Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini. Serius? Iya. Gimana? Pakai ini aja, Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya. Mana? Iya, mewah juga ya wanginya. Dan tahan lama. Oh iya? Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga yang bikin kulit kita makin lembut dan halus. Wah, goals aku banget tuh. Iya kan? Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu. Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia. Wingscare. Baby mana ya? Stasiun MRT rame banget deh. Mana lagi dapet? Nggak pede. Dor! Baby. Kamu kenapa insecure gitu? Kan mau kelas boxing bareng. Lagi dapet ya. Kelihatannya risihnya. Biar nggak risih, coba nih pembalut yang ada daun sirihnya. Baru Harsh Protect Naturals Daun Sirih. Bedanya dari pembalutku apa? Jelas beda. Harsh Protect Naturals Daun Sirih ada triple sheet protectionnya loh. Daun sirih sebagai natural antibacterial agent hambat bakteri penyebab bau. Cepat menyerap cairan dalam setengah detik. Dan kamu nggak perlu takut gatal karena lembab. Kan ada breathable layer. Pakai gih, biar nggak risih-risih lagi. Oke. Baby, aku udah ready nih. Wait, sudah pede lagi ya? Ya iyalah, kan
Kan si bau dan gatel udah aku unfollow. No risi-risi. Hearst Protect Naturals Daun Sirih, stay confident and clean all day. Kenapa, Ra? Pagi-pagi kok udah bengong aja sih? Hati-hati loh ya, ntar kesambet. Kak Dinda, biasalah Kak, lagi gegana, gelisah, galau merana karena pusing mikirin perintilan nikahan nanti nih. Pusing banget milih sewa layo, sewa dekor, sama riasnya di mana, hiburannya apa aja, dan masih banyak deh perintilan lainnya yang bikin galau karena nggak tahu harus nyari di mana dengan budget yang pas-pasan ini. Tara, aku kabulin nih mimpinya kamu. Langsung aja yuk kita buka bareng Instagram @bayu_successwedding. Instagram Bayu Sukses Wedding Kak. Ini sih pasti mahal gak sih Kak? Dekor sama make upnya aja bagus-bagus banget. Tuh kan sering ikut kontes make up kejuaraan Mas Bayunya. Pasti mahal sih kalau kualitas make upnya sebagus ini. Nih aku kasih tahu rahasianya buat kamu ya Ra. Jadi kalau di Bayu Sukses Wedding kamu bisa banget mendapatkan paket komplit yang terdiri dari rias pengantin, dekorasi, dokumentasi, sampai tenda layos. Pokoknya segala sesuatunya itu sudah komplit pakai banget Ra. So kita bisa banget Ra kalau pesen paket di Bayu Sukses Wedding dengan budget yang kita punya. Pokoknya paket by request Ra harganya. Hari gini mau nikah kok masih pusing aja sih? Selain menerima private make up bagi para MUA baru, Bayu Sukses Wedding juga bisa melayani make up wisuda, tunangan, dan make up lainnya sesuai budget kamu loh. Di Bayu Sukses Wedding gak cuma bisa make up pengantin dengan adat Jawa dan juga Sunda aja ya. Semua adat bisa banget, mulai dari Padang, Sulawesi, Kalimantan, sampai tema India atau Arab pun juga bisa. Yuk kabulkan pernikahan impian kamu sekarang juga. Kontak Bayu Sukses Wedding di WhatsApp 0852 2522 9913 atau bisa juga melalui Instagram @bayu_successwedding. Bayu Sukses Wedding beralamatkan di Duku Cipanas, RT 7 RW 3 Cipanas Kedung Oleng, Paguyangan. Kabulkan pernikahan impianmu bersama dengan Bayu Sukses Wedding. Bagi para pecinta bakso, wajib cobain Raja Bakso Bumi Ayu. Hanya di Raja Bakso Bumi Ayu, kamu bisa menikmati bakso sapi asli dengan daging pilihan. Dipadu dengan kuah kental kaldu sapi yang aslinya khas banget dan nampol abis. Dijamin bikin nagih, sekali coba pasti balik lagi. Eits, bukan cuma enak, tempatnya juga luas, bersih, dan ada musolanya. So pasti 100% halal dengan harga mulai dari 19 ribuan aja. Yuk langsung mampir ke Raja Bakso Bumi Ayu di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 10, Duku Tengah, Jatisawit, Kecamatan Bumi Ayu. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0821 99 99 9686. Raja Bakso Bumi Ayu, kuah kental dan kaldu sapi asli. Guys, nantikan ya menu baru di Raja Bakso Bumi Ayu. Spesial bakso tetelan dan juga es teler. Boleh minta waktu sebentar, Kang? Mau tahu rahasianya dong, Kang Arman? Udah mondar-mandir terus sana sini kok, nggak ada tepar-teparnya sih. Iya, Kang. Emangnya nggak capek apa? Wait, sini deh. Gue kasih tahu rahasia gue biar semangatnya tetap on, anti tepar. Ini dia Sofresh, baru minyak angin aromaterapi pertama dengan Real Essential Oil. Oles Sofresh Hot kapanpun, dimanapun, pegal-pegal doang lewat. Soalnya Sofresh satu-satunya yang punya hot lock system, bikin hangatnya tahan lama, strong pisan, euy. Cuma 15.000, udah dapat 2 botol, bro. Loh. Sorry. Lagi liputan gini kok pusing dan masuk angin. Nih, cobain Sofresh Eucalyptus. Relaxing loh aromanya. Grrr, beneran fresh loh. Jelas dong. Ingat pokoknya mah, jangan nunggu tepar deh baru minta ampun. Karena semua bisa anti tepar dengan Sofresh. Badan seger bugar. Grrr. Royal Saset yang 1000 bikin baju selalu wangi. Royal Saset yang 1000 beli 3 gratis 1. Wangi mewah gak ada duanya,
baju selalu wangi. Royal Saset yang 1000 beli 3 gratis 1. Dul, tolong Pak RT cetakna banner ya. Tapi aja kayak wingi, tulisannya burung, gambarnya Pak RT ya ora jelas oh. Masa gambarnya aku kayak kodol? Siap Pak RT, tapi sing bisa jelasnya take gambarnya Pak RT sing gagah ya aja kayak Pak RT. Orang kayak wingi ning endi ya Pak RT? Kayak dul, saiki ana Mulia digital printing nang Jatisawit. Kayak lah sing kene ke katon. Siap Pak RT, tapi mengko nunggune kesuwen Pak RT. Soale aku mengko arep meeting Pak RT. Dul, meeting segala kayak direktur baik. Arep ngaret be meeting. Ya, direngokna dul. Nyetak banner, stiker vinyl, X banner, yaning Mulia digital printing. Ora pakai lama, alias bisa ditunggu dul. Orang ngasih entek rokok seler wis dadi dul. Soale tenaga ahli niki wis berpengalaman kabeh. Toli mesinnya ya anyar, jelas luwih apik, luwih bening, lan luwih cepet lah dul. Regane priben Pak RT? Soal rega merakyat dul, jelas luwih murah lah. Arane ke Mulia Group. Wis gagian dul, arep dipasang kok gambar Pak RT nek sing gede ya dul. Ben jelas gambar Pak RT nek. Gambar Pak RT nek nganggo kacamata lagi tongkrong ya dul. Kayak wingi kae gagah men kan dul. Iya Pak RT, anak-anak bae Pak RT kayak arep nyalon bupati. Urusan banner, Mulia Digital Printing ahlinya. Segala macam cetak banner, cetak baliho, stiker vinil, stiker one way, roll banner, standing banner, kartu nama, poster, brosur, cetak A3 dan kalender. Sekarang semua bisa dilakukan di Mulia Digital Printing dengan tambahan alat percetakan terbaru, dijamin hasil yang memuaskan dan tentunya dengan harga seduluran. Mulia Digital Printing, pusat percetakan terlengkap di Bumi Ayu. Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana, besar maknanya untuk hari depan nan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahasia, rumah tangga tetap sentosa. Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana, besar maknanya untuk hari depan nan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahasia, rumah tangga tetap sentosa. Saat ini Anda masih bersama kami di Spesial Podcast Radio. Oh gitu nih ya, masih di 95.1 Top FM, inspirasi kita semua, dan masih di acara Opak Balap, obrolan program KB bareng petugas lapangan, dan juga masih bersama dengan Mbak Kalta di kesempatan siang hari ini gitu ya. Sebelum kita lanjut membahas nih, Resi juga mau ngasih tahu bahwa ternyata menurut survei pada tahun berdasarkan data ya dari UNICEF pada tahun 2021 ini diperkirakan ada sekitar 20,9% anak-anak di Indonesia kehilangan peran ayah dalam keseharian mereka. Nah, ini nih mungkin salah satu juga yang menjadi awal di mana pemerintah juga akhirnya melihat bahwa ini perlu ditangani gitu ya dengan cara mengeluarkan program KT ini. Meskipun ini program baru tentunya mungkin masih banyak juga orang yang belum tahu dan juga belum paham. Makanya buat kalian yang mungkin masih penasaran, belum tahu dan juga belum paham mengenai KT ini kira-kira apa sih? Kok singkatannya aneh-aneh banget gitu ya. Itu mending langsung tetap stay tune aja. Sebenarnya udah tahu tadi bahwa KT ini merupakan singkatan dari Gerakan Ayah Teladan Indonesia gitu ya kan. Kalau misal kita lihat ya, oh berarti ini khusus buat ayah doang, padahal ya mungkin lebih dari itu gitu ya. Nah kira-kira siapa nih Kak, siapa saja yang menjadi sasaran dari program Gati ini gitu loh?
Oke, mungkin orang-orang kalau dengarnya ya gerakan ayah teladan Indonesia berarti cuman sasarannya ayah aja gitu ya yang sudah berkeluarga. Tapi ternyata tentu tidak hanya ayah nih, ayah yang sudah berkeluarga gitu ya, tapi juga para remaja. Mungkin orang-orang juga akan bertanya-tanya kenapa remaja gitu kan? Mereka kan belum jadi ayah kan. Ya. Tapi remaja itu nantinya akan menjadi calon-calon ayah. Dan remaja itu adalah tulang punggung masa depan keluarga Indonesia. Makanya penting banget sedari remaja kita belajar gitu loh. Bagaimana sih peran ayah yang baik, gimana kita bisa menjadi ayah yang teladan bagi anak-anak kita. Dan dengan menghadirkan lebih banyak ayah teladan tuh kita harus mulainya dari sekarang gitu loh, dari remaja, daripada cuma kita memberdayakan ayah-ayah yang sudah berkeluarga saja gitu loh. Tapi kita harus mulai dari remaja, karena tentunya nanti akan bermanfaat gitu ya bagi diri para remaja itu sendiri, karena kan remaja juga belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan mengubah cara pandang lama seperti budaya patriarki yang tadi, dan juga tentunya mereka belajar gitu lah gimana sih caranya untuk membentuk lingkungan dan ruang yang positif setara untuk kita semua. Betul. Jadi mungkin kenapa budaya patriarki itu masih ada sampai sekarang itu karena kebanyakan orang itu anak itu biasanya belajar dari orang tuanya. Iya betul, meneruskan gitu, ya. Nah ini kenapa penting bahwa ternyata sejak remaja itu perlu disosialisasikan bahwa ternyata menjadi ayah yang teladan itu merupakan sosok yang penting dan sangat dibutuhkan untuk anak-anak nantinya gitu betul ya. Sekali. Bukan hanya cuman ya ngatur-ngatur dan lain-lain. Waduh. Jadi ini cocok banget ya buat kalian anak-anak muda yang lagi pada dengerin. Apalagi untuk kalian calon-calon ayah gitu ya kan. Ya tapi ya jangan terlalu cepet-cepet sih. Lebih baik persiapkan dulu semuanya. Iya betul, persiapkan gitu dari sekarang. Tapi ini kayaknya nanti dulu ya. Iya bener banget. Mempersiapkan mental, terus juga secara fisik dan lain-lain itu penting banget nih ya. Karena kebanyakan kasus perceraian yang terjadi saat ini itu karena salah satu faktornya adalah pernikahan remaja. Betul. Mereka belum siap dengan secara finansial, fisik ataupun mental. Tapi udahlah nikah aja dulu gitu ya kan. Betul. Nah itu juga mungkin salah satu pikiran kolot ya yang harus diubah juga gitu ya kan. Karena memang kayaknya kalau zaman-zaman dahulu tuh menikah muda itu adalah sebuah kebanggaan. Tapi kalau misal kita lihat di zaman sekarang mungkin nikah muda boleh-boleh saja, namun tetap perlu diperhatikan bahwa kebutuhan secara finansial, fisik maupun mental itu harus terpenuhi. Karena ketika menjalin sebuah rumah tangga itu bukan tentang aku dan kamu, tapi tentang kita gitu ya betul. Kan. Kita akan membentuk sebuah keluarga gitu ya. Bener banget. Jadi jangan egois ya, cuman gara-gara udahlah nikah dulu, wah. Jangan sampai itu malah menjadi sebuah penyesalan gitu ya kan. Banyak juga yang anggap bahwa ya udah sih aku nggak usah tanpa ayah juga kayaknya tetap bisa kok. Tapi padahal itu sebenarnya salah nih ya. Nah kira-kira seberapa penting sih sebenarnya keterlibatan ayah ya dalam pengasuhan anak gitu ya. Dan kira-kira apa saja ciri-ciri yang bisa menyebutkan bahwa ayah teladan nih gitu. Oke, jadi seberapa penting kalau ditanya penting banget gitu ya, karena kan dalam pengasuhan anak itu kan dibutuhkan kedua peran, baik ayah maupun ibu, jadi jangan sampai cuman ibu aja gitu. Dan tentunya kalau misalnya kita kehilangan ayah atau kita mengalami yang namanya fatherless ini, akan ada banyak dampak negatif nih yang bakal kita alamin. Mulai dari kesehatan mental, karena kan tentunya anak kalau tanpa sosok ayah tuh akan merasa kesepian, terus juga kurang percaya diri dan nggak ada tempat curhat nih, dan ya tentunya kesehatan mentalnya akan terganggu. Selain itu juga tentunya anak-anak akan berpotensi untuk terlibat dalam masalah-masalah remaja, terlibat di dalam kenakalan-kenakalan remaja. Kalau misalnya di genre kita bilangnya triad KRR ya, ada seks bebas, HIV atau AIDS, dan apalagi ya satunya pernikahan dini, dan masih banyak lagi. Dan itu tentunya kita nggak pengen dong remaja-remaja ini terlibat di dalam hal-hal tersebut gitu ya. Jadi kita ingin masa remaja kita digunakan sebaik mungkin dan punya masa depan yang cerah. Jadi mulai dari sekarang kita harus menghindari hal-hal negatif tersebut. Dan
tentunya juga sekarang ada krisis identitas seksual nih, di mana banyak anak-anak yang sekarang lesbian, gay dan lain-lain. Itu ternyata faktornya salah satunya ya karena kekurangan keterlibatan peran ayah nih di dalam pengasuhan. Jadi tentunya kita nggak mau kan hal-hal negatif tersebut terjadi. Jadi peran ayah tuh kalau ditanya sepenting itu. Dan kalau misal ditanya ciri ayah teladan di Indonesia yang baik itu seperti apa, di Gati ini ada 4 dimensi utama nih, mulai dari interaksi. Antara interaksi anak dan ayah tuh harus dekat gitu ya. Sederhana kalau kita ngerjain tugas tuh bareng ayah, atau ngerjain pekerjaan rumah itu bareng, karena kan di situ juga bisa jadi tercipta interaksi gitu ya. Selain itu juga ada aksesibilitas. Jadi anak tuh harus mendapatkan peran ayah secara lengkap gitu ya, nggak cuman finansial saja, nggak cuman fisik saja, tapi juga secara psikologis. Kalaupun ayahnya misalnya jauh nih ya, kerjanya di luar kota, itu tuh bisa banget melalui chat, telepon, atau titip pesan juga melalui ibunya. Dan ketika pulang tuh benar-benar manfaatkan waktu untuk quality time ya, benar-benar menghabiskan waktu bersama. Selain itu juga tentunya tanggung jawab ya. Tanggung jawab secara fisik iya, secara finansial juga iya, kebutuhan anak-anak untuk sekolah dan lain-lain, dan juga kebutuhan sebagai tempat curhat gitu ya antara ayah dan juga anak. Selain itu juga ada keterlibatan dalam aktivitas rumah tangga nih. Ternyata kalau ayah terlibat di dalam aktivitas rumah tangga itu juga akan meningkatkan kedekatan antara ayah dan juga anak. Karena kan kita bisa nih menghabiskan waktu bersama sambil misal nyuci piring bareng gitu kan. Itu kan kita juga bisa jadi ada interaksi gitu antara ayah dan juga anak. Dan tentunya ini juga bisa menjadi pelajaran ya. Remaja tuh jadi belajar kalau ternyata di dalam keluarga, di dalam rumah tangga tuh ada kerjasama gitu loh, nggak saling memberatkan satu sama lain, tapi kita ngerjain semuanya bareng-bareng, kita bagi tugas, kita saling membuat kesepakatan, dan ini membuat remaja merasa lingkungannya tuh positif gitu loh, rumah tuh menjadi safe space-nya mereka gitu. Jadi tentunya ini juga menciptakan lingkungan yang setara gitu ya, jadi remaja juga bisa meneladani ayahnya nih mulai dari hal-hal ini. Dan kalau misalnya kita ngomongin ayah teladan itu lebih dari sekedar peran di rumah, tapi gimana seorang ayah tuh bisa hadir gitu loh di hati anak-anaknya. Jadi kalaupun jauh juga nih, tapi bisa misal ayahnya merantau atau apa, bisa mungkin ayah tuh hadir di hati anak-anaknya. Dan kalau ngomongin soal teladan itu bukan soal kesempurnaan ya, tapi gimana keterlibatan seorang ayah dan ketulusan seorang ayah. Jadi keluarga yang kuat itu dimulai dari ayah yang peduli dan juga mau berbagi, seperti itu. Iya, sangat luar biasa. Ternyata sekompleks itu gitu ya manfaatnya dari bahwa kasih sayang dari kedua orang tua itu sangat berpengaruh. Iya benar banget, kalau misal kita lihat sekarang itu kayaknya mulai dari kenakalan remaja, kayak misal kasus HIV/AIDS aja, Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengidap yang lumayan tinggi gitu ya kan. Salah satunya ya itu, karena biasanya kalau misalnya kita ngomongin soal anak cewek, ketika dia kehilangan sosok ayahnya, ketika mereka membutuhkan kasih sayang dari laki-laki, mereka biasanya mengejar kayak jadi dari pacarnya dan lain-lain gitu kan. Sedangkan untuk cowok juga mereka jadi lebih kayak sering insecure dan lain-lain ketika kurangnya kasih sayang dari orang tua. Nih jadi penting banget ya, orang tua itu bukan hanya hadir memenuhi kebutuhan secara uang jajan dan lain-lain, tapi harus secara kasih sayang juga harus hadir gitu ya. Betul sekali. Jadi walaupun yang mungkin lagi kerja jauh di sana, dibiasakan rutin video call gitu. Iya betul kan? Bisa banget. Sekarang kemajuan teknologi itu memudahkan segalanya, jadi bisa dimanfaatkan dengan baik. Jadi jangan sampai mulai sekarang mungkin semoga angka fatherless-nya itu menurun gitu ya. Kalau misal kita lihat dari media sosial sendiri tuh banyak banget postingan-postingan yang mereka tuh, wah aku fatherless nih, aku tuh yatim pasif dan lain-lain gitu ya kan. Padahal sosok ayahnya sebenarnya masih ada. Iya masih ada di rumah tapi tidak hadir secara psikologis gitu ya. Iya benar banget. Selain itu juga banyak yang ngerasa bahwa ketika pulang ke rumah itu bukan tempat ternyaman, sehingga mereka memilih untuk lebih sering berada di luar, mencari tempat aman di luar rumah gitu ya. Iya benar banget. Padahal kan kalau misal kita ngomongin keluar,
itu banyak hal negatifnya gitu ya. Iya. Apalagi kalau misal masa-masa remaja di mana masa-masa kita masih penasaran, Iya, betul masih banget. nakal. Nah, itu menjadi hal yang sangat sensitif gitu lah ya. Betul. Jadi peran dari orang tua terlebih untuk ayah itu sangat teramat sangat penting nih ya. Jadi buat kalian semuanya juga nggak apa-apa gitu ya. Yang udah terlanjur fatherless, it's okay. Nanti kita bentuk keluarga yang harus lebih baik lagi Ya, tentunya. kita putus gitu rantai ya. fatherless ini mulai dari kita gitu ya. Betul sekali. Jadi jangan malah mengulang hal yang sama, namun kita berubah untuk menjadi yang lebih baik gitu ya. Betul. Oke. Nah, ngomongin soal GAT ini kan merupakan salah satu program dari pemerintah. Tentunya banyak dong kegiatan ataupun hal-hal yang bersifat supaya kegiatan ini tuh berjalan bukan hanya dibentuk namun benar-benar dijalankan dan bermanfaat untuk masyarakat gitu. Kira-kira program atau kegiatannya itu apa aja nih? Oke, jadi menu program Gerakan Ayah Teladan Indonesia yang disiapkan oleh Kemenhub Bangga ya, itu ada banyak dan melalui berbagai pendekatan nih. Mulai dari pendekatan layanan konseling, itu bisa diakses di web Siap Nikah dan juga Satya Gatra. Lalu selain itu juga ada melalui pendekatan komunitas nih, ada yang namanya Kompak Tenan. Kompak Tenan ini adalah singkatan dari Konsorsium Komunitas dan Penggiat Ayah Teladan. Jadi melalui sebuah komunitas seperti itu. Dan ada juga melalui pendekatan desa atau kelurahan nih, ada yang namanya Dekat, Desa atau Kelurahan Ayah Teladan. Lalu nggak lupa juga ada pendekatan melalui basis sekolah. Jadi ada yang namanya Sebaya, Sekolah Bersama Ayah. Dan ini kaitannya juga dengan PIKR ya, Pusat Informasi Konseling Remaja yang ada di sekolah, dan juga SSK, Sekolah Siaga Kependudukan, seperti itu. Jadi sekarang ranahnya itu bukan secara kayak misal dari BKKBN melakukan sosialisasi ke warga-warga, tapi sudah menggait sekolah dan lain-lain. Betul sekali. Gitu ya. Waduh, benar banget nih. Karena tanpa kita sadari bahwa ternyata sekolah itu juga penting karena Iya, di mana betul. di situ anak-anak bertumbuh Iya, gitu betul ya. sekali. Program-program kayak gini tuh wah wajib banget sih. Di Kabupaten Brebes sendiri sudah berjalan apa belum sini? Sepertinya belum ya, karena kan ini juga baru diluncurkan kemarin kan di bulan April, dan ini baru perencanaan yang mungkin belum secara merata aplikasikan seperti itu. Oke, iya. Ya karena namanya program baru, jadi kita masih dalam proses sosialisasi. Dan karena mungkin karena program baru banyak orang yang ngerasa masih aneh aja gitu ya kan. Betul. Tiba-tiba suruh sekolah bareng anak. Ini kayak kurang kerjaan banget apa gimana gitu ya kan. Oke, ditunggu ya, siapa tahu di sekolah kalian bakalan ada nih Sebaya. Iya benar banget. Jadi tungguin aja nih ya. Jadi karena memang memulai sesuatu yang baru atau merubah kebiasaan lama itu emang sebuah tantangan. Betul. Gitu ya kan. Jadi memang harus secara perlahan. Tapi kita doakan semoga di Kabupaten Brebes ini sendiri bisa lancar gitu ya kan. Apalagi sekarang udah muncul banyak juga kampung KB gitu ya. Ini wah keren banget sih. Harus banget berjalan karena memang untuk mencapai Indonesia Emas itu ya membutuhkan anak-anak dan remaja yang benar-benar sehat secara fisik maupun secara mental ya. Oke. Waduh banyak banget nih ternyata ya. Nah kira-kira programnya udah ada nih, udah hampir dilakukan atau ya diaplikasikan. Kira-kira harapannya sendiri itu apa sih dari program GAT ini ke depannya ya? Terkhusus nih ya untuk keluarga-keluarga yang ada di Indonesia gitu loh. Oke. Harapan dari program Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini tentunya semoga bisa mengubah pandangan masyarakat nih, dari yang tadinya masyarakat memikirkan peran ayah tuh nggak sepenting itu, kayak sebatas finansial saja gitu ya. Padahal lebih dari itu dalam sekali peran ayah dalam keluarga. Jadi pengasuhan yang seimbang itu juga perlu antara ayah dan juga ibu. Jadi semoga masyarakat lebih paham dan membuang budaya-budaya lain kayak budaya patriarki, dan itu tuh jangan sampai diteruskan gitu ya. Lalu selain itu juga tentunya semoga peningkatan peran ayah dalam pengasuhan itu makin meningkat, dan juga kita bisa memutus yang namanya rantai fatherless ini. Mulai dari remaja sampai para ayah yang mungkin mendengarkan sekarang, semoga setelah mendengar program dari GAT ini bisa sama-sama bekerja sama untuk
memutus rantai fatherless. Dan tentunya juga ini ada hubungan juga dengan menurunkan risiko stunting nih, karena kan stunting itu dari pengaruh pola asuh juga nih. Kalau misal pola asuh antara ayah dan ibunya nggak seimbang, itu juga bisa berdampak ke gimana mengurus anak, gimana pemenuhan gizi anak, dan itu tentunya diharapkan dari program Gati ini tingkat stuntingnya bisa menurun. Oke. Dan tentunya untuk keluarga Indonesia, semoga di seluruh Indonesia keluarga bisa menjadi lebih harmonis, lebih sehat, dan tentunya lebih kuat. Kita bekerja sama-sama, jadi nggak cuma ibu aja, tapi juga ayah, seperti itu. Betul banget ya, keluarga yang harmonis itu kayaknya didambakan oleh semua orang. Betul gitu sekali. Ya. Jadi buat kalian yang mungkin dulu ya, mungkin karena dulu itu zamannya masih patriarki dan lain-lain, itu masih keras banget ya. Iya. Dan sekarang kalian yang sudah mungkin merupakan salah satu korban dari hal-hal kayak gitu, mulai sekarang yuk coba kita bentuk sebuah keluarga yang bisa lebih harmonis, lebih bisa menghargai satu sama lain, dan juga memberikan kasih sayang yang sepenuhnya. Gitu. Keluarga cemara ya kalau sekarang kita bilangnya. Itu harapan semua orang sih kayaknya ya. Jadi jangan sampai ada yang memperlibatkan kayak misal, yaudah aku cari nafkah, kamu yang ngurus anak gitu ya. Karena salah satu efek sebenarnya kalau misal kita ngomongin soal mental dari anak itu adalah pertengkaran, bener nggak? Betul. Ketika mungkin anak ngelihat pertengkaran antara ayah dan ibunya di depan mata, itu bisa secara nggak langsung ternyata mempengaruhi mental ataupun mental ke depannya. Betul. Gitu. Psikologis anaknya ya. Iya, bener banget. Jadi kalau misal ya dalam rumah tangga tentunya pertikaian itu kadang ada gitu ya. Tapi gimana kita bisa menutupi hal itu dari anak-anak karena mereka belum siap untuk menerima Iya, betul banget. Waduh. Yaudah dengerin nih ya buat kalian calon ayah maupun yang sudah menjadi ayah. It's okay kalau mungkin sekarang kalian mikir, iya deh kayaknya kemarin aku kurang deket. Nah, mungkin sekarang kan udah tahu nih bahwa ternyata dekat dengan anak itu sangat penting untuk masa depannya gitu. Jadi mungkin bisa diperbaiki. Nggak ada kata terlambat ya. Betul banget. Mulai dari sekarang. Oke. Nah, ini udah mendekati akhir nih sebenarnya. Bentar lagi mau habis juga waktunya. Nah, kira-kira bagaimana nih masyarakat khususnya untuk para remaja agar bisa ikut berperan dalam menyukseskan gerakan Ayah Teladan Indonesia ini gitu loh. Oke, karena aku juga seorang remaja ya, jadi aku mau mengingatkan nih teman-teman semua, para calon-calon ayah, para remaja, kalian itu adalah calon ayah di masa depan. Dan inilah waktu yang tepat untuk kita semua belajar pentingnya peran ayah. Ternyata peran ayah tuh sepenting itu, dan gak hanya secara finansial, gak hanya secara fisik, tapi gimana kita bisa hadir di hati anak-anaknya melalui pendekatan secara psikologis dan juga emosional. Dan ini juga kaitannya dengan partisipasi aktif remaja ya, secara bermakna atau namanya meaningful youth participation. Jadi meaningful youth participation ini adalah langkah awal kita untuk menuju perubahan yang besar gitu ya. Walaupun langkah kecil nih, tapi ini bisa membawa perubahan yang besar, karena dari remaja yang hebat akan lahir ayah teladan, dan dari ayah teladan terbentuk juga generasi emas 2045 seperti visi misi Indonesia saat ini ya. Kita ingin mencapai Indonesia emas 2045, dan generasi emasnya adalah kita sekarang nih. Jangan sampai kita malah menjadi generasi cemas seperti itu. Jadi kita mulai dari sekarang. Oke, mulai dari hal-hal kecil, mulai dari sesuatu yang mungkin terlihat sederhana namun sebenarnya maknanya besar gitu. Betul. Ya. Karena banyak banget warga masyarakat Indonesia mungkin masih merasakan yang namanya fatherless gitu ya. Jadi jangan sampai hal ini berketerusan. Nah, ini salah satu program yang sangat luar biasa tentunya dari Kementerian Pendudukan dan Pembangunan Keluarga gitu ya kan, untuk Indonesia ke depannya. Karena balik lagi, generasi emas 2045 itu terbentuk dari anak-anak remaja sekarang. Kalau anak-anak sekarangnya misal fatherless, mentalnya agak sedikit gimana dan lain-lain, kan agak susah gitu ya. Iya, betul sekali. Oke, ini waktunya udah mau habis, tapi mungkin ada kata-kata terakhir untuk penutup.
di segmen hari ini? Untuk closing statementnya, semoga yang diharapkan dari Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini dapat menciptakan ayah-ayah hebat di Indonesia yang lebih peduli, yang lebih terlibat secara aktif gitu ya di pengasuhan anak. Dan semoga masyarakat di Indonesia itu lebih paham, jadi lebih paham gitu loh. Ternyata penting banget peran ayah gitu loh, nggak cuman ibu aja gitu ya. Dan untuk para remaja, kita harus mempersiapkan ini dari sekarang gitu loh. Kayak kita punya peran yang besar banget nih untuk menciptakan generasi emas, untuk mencapai visi misi Indonesia Emas 2045. Kita harus mulai dari sekarang. Kita belajar nih gimana sih cara menjadi ayah yang baik, gimana sih cara kita untuk menciptakan lingkungan yang positif, yang setara, dan mencapai cita-cita kita semua, yaitu memiliki keluarga cemara, seperti itu. Oke, Masya Allah ya, sangat luar biasa untuk pembincangan kita di kesempatan siang hari ini tentunya. Terima kasih banget nih untuk Harmadia Kalta Claresta. Aduh, masih susah aja nih sebut namanya ya. Sebagai dengan Duta Genre Kabupaten Brebes 2024 ternyata ya. Salah tadi. Ya udah, sangat luar biasa. Terima kasih untuk kehadirannya di siang hari ini. Semoga sukses terus tentunya ya. Membawa aura positif untuk remaja-remaja bahwa it's okay, kalian juga bisa kok gitu ya. Iya, betul. Ya, sangat luar biasa. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Tentunya untuk obrolan Opak Balap, obrolan program KB bareng petugas lapangan bersama dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN Kabupaten Brebes. Dan nantikan Opak Balap berikutnya dengan tentunya tema-tema yang nggak kalah menarik, nggak kalah seru juga yang akan kita bahas gitu ya kan. Nanti tungguin aja jadwal berikutnya. Dan karena memang waktunya juga ternyata sudah habis, terima kasih sekali lagi. Akhir kata saya Rizky dan saya Kalta. Pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topmania baru saja menyimak dan mendengarkan spesial podcast radio di 95.1 Top FM, inspirasi kita semua. Berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan.